Kalau Anda masuk sekolah STT, Sekolah Tinggi Teologi ya, maka Ancient Near East ini itu menjadi pengantar studi Alkitab ya, karena penulisan Alkitab kita itu berdasarkan budaya Ancient Near East. Semua yang dipakai di dalam Alkitab kita itu pemikirannya adalah pemikiran-pemikiran timur dekat purba, bukan pemikiran orang India, apalagi orang Jawa, bukan. Ya, maka kata sesembahan yang dipakai di dalam Alkitab kita itu Eloah atau Elohim. Itu adalah bahasa Akadia kuno, bahasa Timur Tengah. Paham ya? Nah, orang-orang yang nggak pernah masuk sekolah tinggi teologi memang nggak ngerti ini. Tetapi kalau Anda masuk sekolah STT, studi mengenai timur dekat purba, ini menjadi studi pengantar untuk Anda masuk mempelajari Alkitab. S1 itu lebih banyak membahas doktrin, ya, doktrin denom masing-masing. Makanya keluarnya nanti seperti orang-orang Calvinis, orang-orang Reform. Tergantung STT mana yang Anda masuki. Nah, itu lebih banyak membahas itu. S2, studi mengenai timur dekat purba, itu Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi materinya. Tapi S3, ini beda. S3 itu dia nggak peduli doktrin. Doktrin itu kepercayaan iman kita nggak bisa kita buktikan. Ya, itu iman kamu. Tapi S3 itu lebih banyak menggunakan bukti-bukti arkeologi dan sejarah. Ya, we don't really care. Ya, makanya kalau Anda lihat tuh orang-orang Islam, ilmuwan-ilmuwan yang mengambil jurusan doktoral S3, misalnya Profesor Munim Siri, kemudian Profesor Ahmad Al-Jabat, itu mereka tidak lagi bicara mengenai iman, teman-teman. Iman itu S1, S2 itu dibahasnya di situ. S3 itu kita bicara fakta histori, fakta sejarah. Apakah iman yang kita percaya itu sesuai nggak dengan fakta yang ada kebenarannya? Ya, makanya kalau kalian baca misalnya daripada cendekiawan-cendekiawan Muslim, S3 itu lebih banyak bicara inskripsi, arkeologi, lebih banyak bicara mengenai manuskrip. Ini yang mesti Anda pahami, ketika ada orang mengklaim ada kitab yang turun dari langit, itu baru sampai pada taraf S1. Ya, itu baru sampai tingkat mendasar, itu iman mereka. S3, kita nggak lagi bicara ada kitab yang turun dari langit, mereka akan bicara mana manuskripnya. Jadi kalau Anda lihat profesor-profesor cendekiawan-cendekiawan Islam yang mengambil jurusan S3, doktoral, apalagi sudah sekelas profesor, itu bicaranya bukan masalah iman, teman-teman. Ya, bicara mengenai bukti-bukti, data-data sejarah dan arkeologi. Nah, sayangnya teman-teman Kristen, apologetic Kristen itu kurang mengetahui budaya timur dekat purba ini. Kurang mengetahui latar belakang penulisan Alkitab kita. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Nah, ketika saya membawa ini supaya kita bisa memahami Alkitab lebih dalam lagi, itu ditentang sama mereka. Mereka tidak mengerti sejarah, arkeologi, bukti-bukti inskripsi. Maka mereka tidak mengerti Musa itu tinggalnya di mana. Mereka ngerti Musa itu orang Israel. Ya, bahkan ada yang mengatakan Sofiatul itu wanita purba katanya. Ya, mata pisau mentertawakan apa itu katanya yang diajarkan Bu Sofi timur purba. Karena dia nggak pernah ngambil sekolah STT, teman-teman. Karena bapaknya pendeta ya. Tapi pendeta ini kan berdasarkan denom, GBI dan sebagainya. Saya ini lahir baru di gereja Betani, teman-teman. Saya tahu betul gereja-gereja GBI, karismatik, Betani itu tidak mengajarkan sejarah dan arkeologi, ini nggak ada di khotbah mereka. Yang diajarkan tuh 80% berkat, 20%-nya moral kebaikan. Ya. Saya waktu itu ke gereja NDC di Jakarta, di CP, waktu itu saya di apartemen saya di CP di Central Park pada waktu itu. Jadi gereja yang paling dekat itu kalau saya turun ke mallnya itu ke NDC waktu itu. Dan ketika saya dengerin khotbahnya mereka hari Minggu, khotbah mereka itu tentang 5 kunci sukses. Nah, apa yang mereka ajarkan itu bagaimana caranya sukses, bahwa I am possible, saya bisa sukses gitu ya. Kalau saya berpikiran positif, bla bla bla, saya lupa. Tapi apa yang mereka katakan itu adalah sama persis dengan seorang motivator yang ada di pekerjaan saya. Jadi kerja saya itu marketing, teman-teman. Bisnis. Mereka mendatangkan motivator-motivator untuk bisa istilahnya memberikan semangat kepada kita bahwa kita bisa achieve target, kita bisa mencapai target. Nah, apa yang diajarkan di gereja itu sama persis dengan apa yang diajarkan di sekolah bisnis saya.
Saya sampai bingung, ini kok nggak ada bedanya antara gereja sama tempat kerjaan. Justru yang kita hauskan di gereja, betul nggak teman-teman? Ini aku bicara kenyataan loh ini. Ya, yang diajarkan adalah bahwa we are possible, kita mungkin mencapai titik tertentu, kita didorong terus untuk achieve target tertentu, kita didorong terus untuk meraih sukses sesukses-suksesnya, kita didorong terus untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi saya tidak haus akan uang, teman-teman. Saya kasih tahu Anda, saya bukan orang yang haus akan uang. Saya butuh uang, tapi saya bukan orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Uang itu bukan segala-galanya di dalam hidup ini. Tapi saya tuh rindu untuk belajar tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Jadi ketika saya datang ke gereja, saya ingin ada sesuatu makanan rohani. Kalau Anda bicara di Taman Eden, teman-teman, Anda bicara penciptaan manusia pertama, Tuhan itu memberikan kepada kita 2 macam makanan. Anda baca di Kejadian pasal yang kedua. Allah berfirman kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan. Itu bicara makanan jasmani. Tapi ada 2 pohon yang Tuhan katakan kamu akan mendapatkan makanan rohani, itu lahkem atau roti hidup yang dari Tuhan itu. Nah, makanan rohani inilah yang kita butuhkan. Maka Yesus berkata, manusia itu hidup, saya itu hidup, teman-teman. Bukan hanya karena makan batagor aja ini. Bukan hanya karena saya makan sop buntut. Saya hidup karena firman Tuhan, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan adalah menjadi sumber kehidupan. Saya rindu untuk belajar firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Karena itu saya suka khotbah-khotbah misalnya seperti Miles Monroe. Saya suka khotbah-khotbah seperti misalnya Joseph Prince. Yang mempertajam pengetahuan kita tentang Alkitab. Jadi kita itu perlu 2 macam makanan, teman. Makanan jasmani butuh, yes. Saya perlu diasah mengenai bisnis. Saya perlu diasah mengenai keuangan. Coba bayangin kalau saya tidak tahu caranya mengelola duit atau memanajemen duit. Bagaimana kalau hidup saya itu penuh dengan hutang sini, hutang sana, hutang sini, hutang. Jadi batu sandungan nggak itu? Jadi batu sandungan. Wah, Bu Sofi, hutang arisan kagak dibayar. Hutang PKK nggak dibayar. Kartu kreditnya kayak kartu remi. Bagaimana mungkin saya bisa memberitakan firman kalau saya hutang di mana-mana? Bagaimana cara kita mengelola keuangan itu penting dikaitkan dengan kepentingan kerajaan sorga. Bagaimana cara saya memanage bisnis, bagaimana saya bekerja dengan baik di pekerjaan saya, itu penting sekali untuk saya di training. Setiap kali saya bekerja, saya tuh di training, teman-teman. Saya kerja di bank, saya di training 3 bulan. Tentang investasi, tentang saham, tentang obligasi. Saya ngerti semua itu. Asuransi, ngerti semua saya detail-detailnya. Penting untuk kita di training otak kita, betul? Tapi ada satu hal lagi yang kita butuhkan, yaitu makanan rohani kita. Paham ya teman-teman ya? Makanya saya bilang, apologetika ini harusnya memperlengkapi gereja di dalam hal pengajaran. Karena saya tahu banget gereja itu kan punya keterbatasan. Kalau khotbah cuma 30 menit, itu pun jemaat udah gelisah, lapar mau makan. Saya tahu. Tapi kalau sama Bu Sofi, pengajaran di TikTok, bisa 5 jam, betul teman-teman? Kita bisa bedah Alkitab, kita bisa tanya jawab, kita bisa berjam-jam. Sambil Anda makan, sambil Anda beol pula, ya kan? Di kamar mandi pun Anda bisa dengerin pengajaran Bu Sofi ini. Nah kalau di gereja kan nggak bisa, itu pun Anda sambil ngantuk. Pendeta khotbah 30 menit, Anda tidur. Begitu selesai, mari kita doa berkat, kita mau makan bersama, Anda baru bangun. Saya ngerti itu. Ya, jadi hal-hal yang kayak begini ini yang nanti kita akan bicarakan, ya. Nah, kita kembali ke sini teman-teman, sebelum kita nanti masuk ke yang lebih esensial, lebih penting. Saya sih masih berharap ya, teman-teman apologet kesini mempunyai niat yang baik untuk tidak gosip, fitnah. Ya. Tapi rasanya harapan makin menipis, teman-teman. Karena makin hari kesini saya diam, Bang Edis diam, malah makin jadi loh mereka.
Makanya saya bilang sama Edis nih loh, si bom-bom sampai katanya WA pendeta Mel Atok, dia bilang, suruh pendeta Mel Atok bicara itu. Betul nggak istrimu ada di situ? Iya betul. Jadi persiapan apa bukan karena beda pendapat sebenarnya. Makanya ketika bom-bom bisa diskusi sama si Edis, RK diskusi sama Edis, akhirnya kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda, betul? Edis melihat rencana penyalipan dari inisiator atau dalang pembunuhan. RK melihat dari nubuatan rencana. Iya betul memang. Allah memang membiarkan Yesus itu mati di atas kayu salib. Bukan dengan cara dipancung, bukan dengan cara diracun. Kenapa? Karena itu diizinkan Allah untuk menggenapi sesuai dengan rencananya, sesuai dengan ketetapannya. Jadi dua sisi ini nggak ada yang salah, teman-teman. Kita harusnya bisa ketemu di tengah. Cuman ujungnya merembet kemana-mana sampai masalah donasi, rumah apologet, sandal pink. Heran sih sama kalian, ya. Parah, betul-betul. Ayo silakan naik teman-teman. Jadi kita harus fokus ya, supaya nggak supaya kadrun ini jangan lagi merajalela di Indonesia. Supaya kita tuh mengurangi jumlah para teroris teman-teman. Apologetics itu membantu BNPT sebenarnya untuk mengurangi jumlah-jumlah kaum bibit-bibit teroris. Buso pajang sandal biru. Saya nggak pakai sandal masalahnya teman-teman. Masalahnya di Amerika ini saya nggak pakai sandal. Ya, jadi kita mau ngomongin santai-santai dulu, appetizer dulu ya, sambil saya makan juga. Nanti baru kita mau ngebahas yang lebih penting lagi, kalau kita mau diskusi sama Uclim juga bisa, ya. Betul, sekarang ini kita jangan mau dibawa masalah denom ya teman-teman. Kata dipecah belah denom-denom itu nggak penting sama sekali. Ya, yang penting Anda jangan ke gereja setan gitu aja ya. Jangan menyembah setan apalagi menyembah si Mamat. Justru kita tuh harus memikirkan teman-teman kita yang dimualafkan. Tadi ya, Bapak dari Nias dari Mentawai tadi. Kita yang pikirin loh teman-teman. Kita pikirin, harusnya kita bisa bangun sekolah di Nias, kita bisa bangun gereja yang lebih besar di Nias, kita bisa bangun persekutuan-persekutuan di Nias. Coba teman-teman yang ada di Nias, ya, apa yang bisa kita bantu untuk Anda di sana supaya Anda bisa mengembalikan kembali teman-teman kita yang dimualafkan itu. Anda support ya pelayanan seperti Bang Pen di Aceh yang memang fokus untuk pelayanan itu. Ya, Bang Syair Berdarah yang memang fokus untuk pelayanan di offline. Kita support mereka dengan dana, dengan segala macam yang kita bisa lakukan, teman-teman. Jangan support orang-orang yang ngadu denom. Ya, tiap hari ngebahasnya perpecahan terus. Iya, Katolik membidat-bidatkan Protestan, Protestan membidat-bidatkan Ortodok, nanti Ortodok membidat-bidatkan yang lain. Aduh, parah. Seharusnya kita ini bisa menjadi corong yang positif, memberikan narasi yang positif. Kita bersatu yuk, gitu loh. Kita berokumene. Perbedaan itu jangan diperuncing. Orang karismatik mau berdoa dalam bahasa roh, saya orang karismatik teman-teman. Saya mendapatkan karunia berbahasa roh itu lebih dulu sebelum saya baca Alkitab malah. Saya itu belum dibaptis air, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Saya tidak menyalahkan orang ortodok yang berdoa dengan cara yang berbeda, silahkan saja. Dia menghayati imannya. Saya tidak menyalahkan orang Katolik yang berdoa dengan tenang, khusyuk, tempatnya. Ya kalau saya memang agak ngantuk gitu ya. Tapi kalau itu cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk lebih menghayati lagi keimanannya, monggo silakan.
Ya, kalau saya misalnya saya bertepuk tangan, saya mengungkapkan sukacita saya bisa mengekspresikan kasih saya sama Tuhan. Nggak masalah, karena Daud pun menari di hadapan Allah, betul? Hizkia berdoa dengan diam-diam. Daniel berdoa masuk ke chamber. Daniel kalau berdoa masuk ke dalam kamar tidak ada seorang pun yang tahu. Thank you, Kak. Banyak banget. Tapi Daud tidak. Daud menari di hadapan rakyat. Tuh, Daud memuji Tuhan terang-terangan. Daniel memuji Tuhan dengan diam-diam. Mana yang benar? Ini apa sih si kuat selamat bahagia ini malah jualan binatang. Parah memang. Coba kalau Anda tanya sama si kuat selamat bahagia ini, apa sih makna korban, dia nggak tahu pasti. Kita jangan mau diadu domba oleh denom ya, teman-teman ya. Kita harus saling menghormati antar denom itu masing-masing. Enak juga ini baca golnya, teman-teman. Sudah sarapan pagi kah kalian? Aku sales binatang. Ya betul, memang mereka sales binatang. Mhm. Emang udah mau Idul Adha ya, teman-teman ya? Aku tuh karena kecapean, teman-teman. Sakit ya, jadi susah nelen, batuk gitu. Dan kita ada pergantian udara dari dingin ke panas. Kurang tidur dan kurang istirahat, teman-teman. Suaranya habis. Suara saya habis. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kita harusnya membantu ya penginjilan ini supaya merata atas Indonesia. Bantu teman-teman supaya bisa kenias, teman-teman. Cari dulu ada orang-orang, beberapa hamba Tuhan yang kita bisa biayain, kita bisa kirim ke Nias, teman-teman. Untuk masuk ke kantong-kantong sana yang udah dimualafkan. Ke daerah-daerah yang menjadi target pemualafan mereka, kita bisa ambil kembali teman-teman, teman saudara kita ini, teman-teman. Ya. Ya, kalau korban jual benih binatang kamu. Mereka makna idul ada atau makna kurbannya mereka nggak tahu, teman-teman. Daging kurban malah dibikin sate segala macam ya. Iya, maksudnya jangan hanya Bang Pendi, tapi benar-benar uh, saudara kita bisa kita bareng-bareng gitu ya, bisa ada di sana, memuridkan kembali, jangan cuma stay 2 minggu atau 2 bulan gitu, tapi benar-benar kita pikirkan bersama bagaimana kita bisa bangun sekolahan di Nias, atau bangun
rumah apologet lah di sana gitu ya, atau rumah penginjilan di sana lah ya.